Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi ini saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara semua dan berharap semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, menjadi makanan bagi rohani kami dan juga menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami berjalan di dalam kebenaran dan melalui hidup kami, biarlah nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sebuah pohon dikatakan baik, itu dinilai dari buah yang dihasilkan. Kalau yang dihasilkan itu adalah hal yang tidak baik atau buah yang tidak baik, maka orang akan mengatakan pohon ini tidak baik. Pohon boleh sama, tapi kalau buah rasanya beda, itu akan menjadi penilaian bagi seseorang. Misalnya pohon jeruk seperti di samping saya ini. Pohon jeruk ini sama dengan pohon jeruk yang di sebelah sana. Sama juga yang di sebelah sana. Tapi pada kenyataannya setelah menghasilkan buah di antara pohon jeruk yang sama-sama sebetulnya jenisnya, tidak semua menghasilkan rasa yang sama. Yang paling ujung saya pernah petik itu manis. Yang tengah ini besar sebetulnya tapi tidak manis. Orang Jawa bilang sepah gitu ya. Tapi yang sisi yang satu lagi kecut sekali. Nah, orang kan ketika dihidangkan buah yang sama dari pohon yang berbeda ini, orang akan mengatakan ini jeruk yang paling bagus, sehingga akan ketahuan mana pohonnya, itu pohon yang bagus. Nah, artinya apa? Saudara kalau menghasilkan hal yang baik dalam hidup saudara, ya, saudara akan dikenal sebagai orang ini adalah orang baik. Bagaimana bisa dikatakan baik? Karena ada buah yang baik yang bisa dinikmati orang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 juga dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu buah-buah roh, saudara. Artinya setiap orang yang penuh Roh Kudus sudah seharusnya semestinya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya, kalau dalam kitab Galatia ini disebutkan buah-buah roh, R-nya besar, itu bicara roh Allah, roh Tuhan. Sehingga ketika orang itu dipenuhi roh Tuhan, sudah seharusnya ada buahnya. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, ada lagunya ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, saya nggak salah lagunya. Tapi itu ya. Jadi artinya apa? Kalau saudara memang penuh Roh Kudus, hidup penuh dalam Roh Kudus dan pimpin Roh Kudus, maka ada buah-buah itu dihasilkan melalui kehidupan saudara. Jemaat dikasih Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya pohon itu bisa menghasilkan buah yang baik? Yang pertama, dipastikan bahwa benihnya baik. Saudara dan saya adalah benih yang baik, benih ilahi yang dari Tuhan. Lalu berikutnya gak cukup untuk bisa berbuah dari pohon yang baik, benih yang baik gak cukup. Cukup juga harus ada tanah yang baik juga. Harus ada air di sana. Ya, jadi artinya apa? Supaya bisa menghasilkan buah, pohon itu mesti ada hubungan dengan air. Ada yang namanya pertumbuhan dulu. Jadi nggak bisa langsung berbuah, harus bertumbuh dulu. Iman demikian juga, sebagai orang percaya bertumbuh dulu. Bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Nah, pada waktunya nanti, itu akan otomatis keluar buah-buahnya. Nah, buah yang baik itu menyenangkan orang lain. Buah itu bukan untuk diri sendiri. Dan lebih daripada itu, yang dimuliakan adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai orang percaya, mari hasilkan buah-buah yang baik. Tentunya berbeda dengan dunia. Dunia penuh dengan kebencian, dendam. Dunia penuh dengan kepahitan. Dunia penuh dengan kekecewaan. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya
percaya, yang dipimpin Roh Kudus, sudah seharusnya menghasilkan buah-buah yang baik, buah roh dalam diri saudara, sehingga setiap orang boleh melihat apa yang baik itu dan memuliakan Bapa yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik, karena perbuatan baik atau buah-buah yang baik yang kita hasilkan itu bukanlah untuk kita masuk surga, bukanlah untuk kita diselamatkan, melainkan itu adalah bukti bahwa kita orang-orang yang sudah punya pengharapan. Itu adalah buah dari apa yang baik yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Kita percaya kalau kita menghasilkan yang baik karena memang dari dalam itu ada yang baik. Ada roh Tuhan, roh yang baik yang akan menuntun kita untuk menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari mulai sekarang jangan sama dengan dunia. Berubahlah dalam pembaharuan akal budimu. Di dalam pimpinan Tuhan kita pasti bisa. Hasilkan buah yang menyenangkan orang lain. Hasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo supaya berbuah, pastikan sekali lagi harus ada pertumbuhannya. Akarnya harus terus mendapatkan air, ya. Artinya saudara mesti terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan, sehingga dengan itu kita bisa bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa tantangan dunia tidak semakin mudah, tetapi justru di saat seperti inilah kita tampil beda sebagai orang-orang yang percaya. Terus hasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau mengajarkan kami supaya kami bisa menghasilkan buah yang baik. Sebab sesungguhnya kami pohon-pohon yang baik yang sudah ditanam Tuhan. Dan biarlah buah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk bertumbuh, untuk bisa menghasilkan buah, kami akan terus terkoneksi dengan sumber kehidupan, air kehidupan, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Dan dengan itu Tuhan, maka buah itu akan muncul. Biarlah perbuatan yang baik, buah yang baik itu menjadi gaya hidup kami orang percaya, berbeda dengan dunia. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan, aman dan selamat, jauh celaka mara bahaya, dalam damai sejahtera, aman dan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, ayo tetap terus kuat di dalam Tuhan, hasilkan buah-buah yang baik, sebab kita adalah pohon yang baik jadi tanam Tuhan. Dan bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Amin.